Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa belajar bersama kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk anak-anak kita. Marilah kita mulai dengan bacaan Fatihah. La hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajmain wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sultan awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ila hadrati muallif hadzal kitab Syekh Abi Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi wa ila hadrat jami'il quburi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat masyariqil ardi ila magharibiha bariha wa bariha khususun abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jududina wa masyayikhina wa masyayikhina wa ma'alimina wa liman nawakuna alaina wa liman ahsana ilaina wa li ahli kuburina wa bil akhasila hadrati muasis Jama'iyah Nahdlatul Ulama Syekhuna Khalil Bangkalan Hadratu Syekh Bah Hasim Asy'ari wa ila hadrati Bahwa Basbullah Bah Bisri Sansuri Bah As-Samsul Arifin wa usulihim wa furihim wa dhurriyyatihim wa man intasaba ilaihim ghafarallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Sekarang masuk pada fasal yang ke-19. Faslun ay hadza fasal utawi iki iku fasal suwiji wa yambagi lan sayugya aidon halimane. Ayata adaba apa ayata adaba yen to gawe tata krama sapa muta'allim ma'a rafiqatihi sertane koncone muta'allim sertane koncone murid wa hadiri lan pira-pira wong kang hadir wa hadiri lan pira-pira wong kang hadir majelis syaikhi ing majelise guru ing majelise syekh fa inna dzalika mongko sak temene mengkono-mengkono tata krama ma syaikhi fa inna dzalika mongko sak temene mengkono-mengkono gawe tata krama iku ta'addaba kang aran tata krama ma'a syaikhi sertane syekh ma'a syaikhi sertane syekh wasyanata lan yen to ngreksa lima jelisihi maring majelise syekh wa yaq'uda lan yen to lungguh sapa muta'allim sapa murid baina yadai syaikhi ing dalem antarane ngarepe syekh faqa'ada kelawan kaya lungguhe qa'adatal muta'allimina kaya lungguhe pira-pira wong kang belajar la qa'adatal mu'allimina kang ora kaya lungguhe pira-pira wong kang mulang wala yarfa'a lan kang ora banterake sapa muta'allim sapa wong kang belajar sautahu ing suarane muta'allim raf'an kelawan banter bali kon kang nemen min ghairi hajatin saking tanpa hajat wala yadhaka lan ora guyu latah-latah wala yaktsura lan kang ora ngakeh-ngakehake sapa muta'allim al kalama ing guneman min ghairi hajatin saking tanpa hajat
Wala ya'batha lan kang ora dulanan. Wala ya'batha lan kang ora dulanan. Wala ya'batha lan yento ora dulanan sapa muta'allim biyadihi kelawan tangane muta'allim. Wala bighairiha lan ora kelawan liyane tangane muta'allim. Wala yaltafita lan kang ora noleh-noleh sapa muta'allim yaminan maring arah tengen. Wala shimalan lan ora marang arah kiwa. Min ghairi hajatin kelawan tanpa hajat. Bal yakunu balik ana sapa muta'allim iku mutawajihan kang madhep ila syaikhi maring guru, maring syekh. Musghiyan hale nengklengake ila kalamihi maring dawuhe syekh. Di sini menjelaskan bahwa seorang murid harus menunjukkan adab terhadap kawan-kawannya. Jadi menunjukkan adab ini tidak hanya kepada gurunya, tapi kepada kawannya pun juga harus tetap seorang murid menampakkan tata kramanya. Dia harus mengedepankan tata kramanya. Makanya kata pepatah al-adabu fauqal ilmi ini sudah sangat tepat sekali. Karena apa? Tata krama ini di atas ilmu. Jadi bisa dikatakan bahwa buah dari ilmu ini adalah tata krama, al-akhlaq al-karimah. Di samping menampakkan tata kramanya kepada kawan-kawannya, seorang murid pun juga harus menampakkan tata krama terhadap orang-orang yang hadir di dalam majelisnya guru. Seandainya seorang murid ini tidak menampakkan tata kramanya di depan orang yang hadir, maka orang yang hadir pun akan berprasangka bahwa muridnya seorang guru kok sampai seperti itu. Masa tidak punya tata krama? Maka yang jelek ini bukan hanya muridnya, tapi guru yang sudah mengajarkan otomatis jelek di hadapan orang yang hadir. Begitu juga terhadap orang lain juga. Seorang murid pun juga harus tetap mengedepankan tata kramanya, apalagi kepada orang tuanya. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai ada seorang santri yang tidak menunjukkan tata krama, tidak menunjukkan al-akhlaq al-karimah kepada orang tuanya. Begitu juga kepada masyarakatnya. Jadi anak-anak sekarang liburan di rumah, anak-anak pun juga tetap harus menjaga tata kramanya. Sama seperti ketika sampean menjalankan tata krama ketika pas waktu di pondok pesantren. Sampean berhadapan kepada kiainya juga menunjukkan tata kramanya. Berhadapan dengan ustadz-ustadznya, pembinanya, pengurus juga mengedepankan tata kramanya. Jadi di rumah saya mohon kepada anak-anak, tolong dijaga tata krama. Karena apa yang sampean lakukan itu otomatis sampean membawa nama baik pondok pesantren. Sampean membawa nama baik lembaga yang sampean tempati untuk belajar. Kalau sampean tidak bagus di hadapan masyarakat, otomatis masyarakat akan menilai anak ini belajarnya di mana, anak ini mondoknya di mana. Nah, otomatis tanpa disadari, maka pondok ini akan merepresentasikan atau sampean akan merepresentasikan sebuah pondok pesantren yang kalian tempati untuk belajar, madrasah yang kalian tempati untuk belajar. Jadi sampean pulang, sampean kemana-mana ini membawa nama baik madrasah, membawa nama baik pondok pesantren, membawa nama baik kiai sampean. Jadi anak-anak harus memperhatikan tersebut. Dan hal itu merupakan sikap sopan terhadap guru dan pemeliharaan terhadap majelisnya. Otomatis kalau
anak ini bisa bisa menjaga tata krama, bisa menjaga sopan santun, otomatis dia akan menjaga nama baik kiainya, menjaga nama baik majelis kiainya tersebut. Dan dia harus duduk di hadapan guru dengan cara duduk sebagai seorang pelajar, bukan duduk seperti seorang guru. Nah, jadi harus bisa membedakan mana seorang guru, bagaimana caranya duduk sebagai guru, bagaimana caranya duduk seorang murid. Kalau seorang murid harus duduk diam, tenang, menghadap ke depan, memperhatikan gurunya, memperhatikan kiainya, jangan sampai tolah-toleh ke kanan dan ke kiri. Orang pengajar saja juga tidak boleh. Ketika mengajar di dalam suatu ruangan tidak boleh tolah-toleh, tidak boleh main-main. Apalagi seorang murid harus lebih memperhatikan lagi seorang murid. Tidak boleh tidak memperhatikan guru yang mengajar, atau main dengan teman-temannya, tolah-toleh, main tangannya, main kakinya, nyaduk sana, nyaduk sini, ini tidak boleh. Dan juga seorang murid tidak boleh menguatkan suaranya tanpa keperluan, bengak-bengok, mengangkat suaranya dengan keras, ini tidak boleh. Apalagi bergurau dengan temannya. Begitu juga tidak boleh tertawa terbahak-bahak. Dan juga tidak boleh banyak bercakap tanpa keperluan. Jangan bermain-main dengan tangannya ataupun dengan selain tangannya. Mungkin pensilnya atau bukunya atau kopiahnya dilempar-lempar, ini tidak boleh. Dan juga tidak boleh menoleh ke kanan dan ke kiri tanpa ada keperluan. Tetapi harus menghadap kepada guru dan mendengar setiap perkataannya. Faslun ai hadza fasal utawi iki iku fasal suwiji wa mimmalan iku setengah sangking bareng. Ya ta'akadu kang dadi kukuh apa al-i'tina unemen-nemeni bihi kelawan ma alla yaqra'a utawi ento ora maca sapa muta'allim sapa murid ala syaihi ing atase guru, ing atase kiai fi hali syughli qalbi syaikhi, ing dalem keadaan sibuke atine guru wa malalihi lan bosene guru, wastinfarihi lan ora tenange guru, wa ghammihi lan susahe guru, wa farhihi lan bungae guru, wa ju'ihi lan luwene guru, wa atshihi lan ngelake guru, wa na'asihi lan ngantuke guru, wa qalqihi lan poyang-payenge guru, wa nahwu dzalika lan sepadane mengkono-mengkono sibuke guru, sibuke atine guru, bosene, tenange, susahe, bungae, luwene, ngelake, ngantuke lan poyang-payenge guru. Jadi selain yang disebutkan di atas, maksudnya yang contoh yang lain, keadaan yang lain yang seperti di atas. Mimma setengah saking barang yasuku kang abot apa ma alaihi ing atase syekh, au yamnauhu utawa nyegah ma ing syekh, min kamali huduril qalbi, min kamali huduril qalbi saking sempurnane hadire atine syekh, wan nasyati lan rajine syekh utawa trengginase syekh, wa ayyutanima lan yento manfaatake sapa murid auqa tanasyatihi ing pira-pira wektune trengginase guru. Di sini pasal yang ke-20 ini menerangkan bahwa perkara lain yang perlu diperhatikan bagi seorang murid itu adalah
Seorang murid hendaklah tidak belajar kepada guru dalam keadaan hati gurunya sedang sibuk atau mungkin dilanda kejemuan, dilanda kebosanan, dilanda ketakutan, kesedihan, kegembiraan, kehausan, atau mungkin gurunya mengantuk, kegelisahan, dan hal-hal lain yang serupa dengan yang di atas. Yang mana sesuatu keadaan tersebut bisa menghalangi guru untuk dapat mengajar dengan baik dan serius. Dan juga seorang murid hendaklah dia bisa memanfaatkan waktu-waktu di mana gurunya ini dalam keadaan sempurna. Mungkin hatinya sedang longgar, atau mungkin hatinya dalam keadaan tidak suntuk, dalam keadaan tidak sibuk, dalam keadaan tidak lapar, tidak susah, tidak haus, tidak gelisah. Nah, ini seorang murid harus bisa mencari waktu yang pas. Jangan sampai murid meminta kepada gurunya padahal gurunya ini dalam keadaan yang seperti di atas itu tadi, dalam keadaan susah, mungkin KKN utang, atau mungkin karena habis dimarahi sama istrinya, atau mungkin kecapean dan lain sebagainya. Ini tidak boleh seorang murid mencari waktunya dalam keadaan seperti itu. Jadi dalam keadaan longgar, dalam keadaan semangat gurunya, itu yang harus diambil, dimanfaatkan oleh seorang murid. Wa min adabihi lan iku setengah saking pira-pira tata kramane wong kang belajar. Ayah tamila utawi yento benahake. Utawi yento benahake sapa murid jafwata syaikhi ing ketegesane guru. Wasu ikhulukihi lan olone pakertine guru. Wala yasudduhu lan kang ora nyegah ing muta'allim. Apa dalika mengkono-mengkono jafwata syaikhi wasu ikhulukihi ala mulazamatihi saking netepi ing mu'allim. Wa'tiqa dikamalihi lan ngeyakini kesempurnaane mu'allim. Wa yata'awwalu lan gawe takwil sapa murid li af'alihi maring pira-pira agawene muallim guru utawa syekh, wa aqwalihi lan pira-pira dawuhe syekh allati kang dhahiruha kang tampak apa akwal iku alfasada kang rusak takwilatin kelawan pira-pira takwil sahihatin kang bener. Fama ya'juzu mongko ora apes andalika saking mengkono-mengkono af'al wa aqwal illa qalilun kejaba sedidik at-taufiqu saking taufik saking pitulung au adimuhu utawa wong kang kasepen saking taufik. Wa idza jafahu lan ing dalem nalikane tegese muallim. Wa idza jafahu lan ing dalem nalikane tegese hu ing muta'allim sapa asyaikhu syekh. Ibtidaun mongko ngawiti sapa muta'allim huwa hiya muta'allim wong kang belajar bil iktidari kelawan gawe alasan ila syaikhi maring syekh. Wa adhara lan mertelaake sapa murid anna dzamba sak temene dosa utawa kesalahan lahu iku keduwe murid
wal ataba lan den salahke alaihi iku ing atase murid. Fadzalika mongko utawi mengkono-mengkono ibtidaun ngawiti maring syekh napa njaluk sepuro iku anfa'a luweh manfaat lahu maring murid fitunya ing dalem dunya lan wal akhirati lan ing dalem akhirat. Wa anqalan luweh bersihake likol bisyaihi maring atine syekh. Termasuk juga sebagian dari adabnya seorang murid yaitu menahan ketegasan guru dan keburukan akhlaknya. Janganlah hal itu menghalanginya untuk mendoliminya dan meyakini kesempurnaannya. Jangan sampai seorang murid ini terus ngelunjak ketika melihat kekurangan dari gurunya. Ketika melihat gurunya mungkin ada kesalahan, wong namanya manusia ini pasti tempatnya salah dan lupa. Nah ini terus menjadikan seorang murid ini mendolimi gurunya sampai menganggap bahwa gurunya ini tidak sempurna di hadapan murid tersebut. Ini tidak boleh. Dan juga seorang murid hendak mentakwilkan perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan zahir gurunya yang kelihatan ya. Yang kelihatan ini harus yang mungkin perbuatan-perbuatan ini harus ditakwilkan dengan takwilan yang baik. Ya, mungkin kan gurunya ini kan namanya manusia. Jadi kita harus selalu husnudzon kepada guru kita. Apa yang dilakukan itu pasti baik, pasti sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Jangan sampai kita suudzon kepada guru tersebut. Dan juga tidak boleh melakukan takwil yang jelek kecuali orang yang mendapat sedikit taufik atau tidak mendapatkannya, kecuali mungkin muridnya ini tidak mendapatkan petunjuk, tidak mendapatkan hidayah. Lah ini beda lagi. Beda kalau muridnya ini sudah mempunyai pelajaran atau mempunyai ilmu yang cukup, mempunyai petunjuk yang cukup bahwa kita tidak boleh suudzon kepada guru, maka kita tidak boleh suudzon kepada guru atau mentakwilkan atau berprasangka yang jelek terhadap guru kita. Jika gurunya berlaku kasar, hendaklah dia lebih dahulu meminta maaf. Jadi ketika gurunya bertindak kasar, maka seorang murid ini harus segera meminta maaf terlebih dahulu. Karena bisa jadi apa yang menjadikan guru ini kasar, nah ini perlu difikirkan. Karena kita bandel. Murid ini bandel. Murid ini dijelaskan ditinggal ngobrol dengan temannya dan lain sebagainya. Itu harus kita kembalikan kepada kita, posisi kita sebagai murid, dan menyampaikan alasan kepada gurunya dan juga menunjukkan bahwa dialah yang patut untuk dipersalahkan. Ini sangat luar biasa sekali ketika ada murid yang seperti ini. Gurunya ketika melakukan berlaku kasar, muridnya langsung meminta maaf dan menjelaskan bahwa sebetulnya ini semua yang salah adalah dirinya. Ini sangat luar biasa sekali. Coba kira-kira ada apa tidak murid yang sampai seperti ini? Paling yang ada ketika murid dikasari sama gurunya, paling murid langsung lapor ke orang tuanya dan orang tuanya langsung lapor ke polisi. Lah ini Masya Allah, naudzubillah, jangan sampai ada lagi kejadian orang tua melaporkan gurunya karena anaknya dikerasi sama gurunya. Lah ini
harus diklarifikasi dulu. Kenapa kok guru sampai berlaku keras kepada muridnya? Bisa jadi karena muridnya lah yang lebih dahulu memancing amarah seorang guru. Bisa jadi muridnya ini yang susah diatur, muridnya susah dikasih tahu, akhirnya guru mungkin membentak atau guru memberikan shock terapi supaya murid ini tidak mengulangi lagi. Nah, ini seorang orang tua harus mengetahui posisi seorang guru. Guru ini memang berat. Guru memang berat. Syekh atau kiai ini memang berat. Ketika guru ini harus menjalankan amanah dari orang tua, tetapi anaknya mungkin yang tidak bisa diatur, atau mungkin anaknya susah diingatkan. Akhirnya guru pun juga dengan kemampuan guru, 1 kali diingatkan, 2 kali diingatkan, akhirnya apa? Namanya manusia tidak luput dari sifat salah, dosa, tidak luput dari amarah, emosi. Ini wajar sekali karena guru juga manusia. Beda kalau guru ini malaikat. Monggo, apakah putra-putri panjenengan mau diajar oleh malaikat? Ini perlu kita pikirkan dalam-dalam. Karena apa yang dilakukan oleh murid seperti itu ini sangat bermanfaat sekali. Bermanfaat untuk kebahagiaan di dunia dan juga nanti di akhirat. Ketika murid dididik setiap kali dimarahi atau setiap kali mendapatkan perlakuan keras atau mendapatkan suatu cobaan, ujian, dan dia akan kembali mengembalikan segala sesuatu itu kepada dirinya sendiri, ini nanti akan berdampak positif kepada anak tersebut. Ketika mendapatkan ujian, ya Allah, kenapa kok saya diberi ujian seperti ini ya Allah? Maka seorang murid orang tersebut akan mengembalikan kepada dirinya, oh mungkin karena kelalaian saya tidak taat, mungkin kelalaian saya kurang bersyukur kepada nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Akhirnya diberikan cobaan, diberikan ujian. Lah seperti inilah sifat atau adab tata krama yang harus dimiliki oleh seorang murid. Jangan sampai sedikit-sedikit murid mendapatkan sesuatu yang tidak enak, akhirnya orang tua harus membela anak tersebut, sehingga anak ini akan terbiasa pengen menang sendiri. Coba seandainya murid atau anak dididik seperti ini terus, nanti ketika dapat cobaan ujian dari Allah, maka bisa jadi anak ini akan menyalahkan Allah. Anak ini akan melupakan Allah, tidak bersyukur, tidak kembali kepada Allah. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Dan juga bahkan bisa lebih membersihkan hati gurunya. Maka hati guru akan lebih legowo, akan senang guru ini kepada anak yang seperti itu. Waqat qalu lan teman-teman wis dawuh sapa ulama, man utawi sapane wong iku lam yasbir ora sabar sapa man ala dzil ta'allumi ing atase inone belajar. Bakia mongko tetep apa umruhu umure man fi imayatil juhalati ing dalem wutone sifat bodoh. Waman lan utawi sapane wong iku sabar sapa man alaihi ing atase ta'allum ing atase belajar. Ala mongko bali apa umruhu pira-pira perkarane man ila izil akhirati ing dalem mulya ana ing akhirat wa dunya lan dunya. Wa min hulan iku setengah saking dawe pira-pira ulama. Al-atharu utawi athar iki termasuk apa yang disampaikan oleh para sahabat tabi'in.
al masyhuru kang masyhur Ali Bani Abbasin saking Ibnu Abbas. Radhiya mugi ngridani sapa Allah anhuma saking Ibnu Abbas lan paman Abbas. Dawu ing dalal tu taliban fa'azaztu matluban. Dalal tu ino sapa ingsun taliban hale nyuprih. Hale wong kang nyuprih. Fa'azaztu mongko mulya sapa ingsun matluban hale kang den suprih. Jadi para ulama berkata barang siapa yang tidak sabar menghadapi kehinaan ketika belajar, maka sepanjang hidupnya tetap dalam kebodohan. Dan barang siapa yang sabar menghadapinya, maka dia akan mendapat kemuliaan di dunia dan di akhirat. Seperti nasihat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas di dalam atharnya, aku menjadi hina sebagai seorang pelajar dan nanti aku akan menjadi mulia ketika menjadi guru. Atau bisa diartikan hina kala mencari, mulia kala dicari. Maksudnya apa? Maksudnya orang ini akan hina. Orang ini posisinya hina ketika dalam keadaan mencari ilmu. Saya yakin anak-anak merasakan seperti itu. Yang biasanya di rumah makan enak, di pondok tidak enak makannya. Biasanya di rumah tidurnya di spring bed. Kalau mau kemana-mana naik motor, naik mobil. Ketika pas waktu di pondok tidak enak, tidur di kasur biasa atau bahkan tidak pakai kasur, pakai alas sajadah, pakai alas sarung dan lain sebagainya. Mau kemana-mana pun juga tidak enak, harus berjalan kaki. Lah ini semua sudah saya rasakan. Saya merasakan sekali seperti yang didakwakan oleh Ibnu Abbas ini. Hina kala mencari. Masya Allah. Saya dulu pas waktu mondok sangat merasa seperti itu. Setiap hari saya harus digoda atau diuji sama teman-teman. Saya harus tidak merasakan ketidaknyamanan. Di pondok merasakan ketidaknyamanan. Sampai akhirnya saya harus sabar, saya harus matur kepada bapak saya. Tetapi kata bapak saya, memang seperti itulah nak. Orang yang mencari ilmu itu ya seperti itu, tidak enak. Banyak sekali cobaan, banyak sekali ujian. Tapi kamu harus sabar, bacakan Fatihah. Bacakan Fatihah setelah sholat, bacakan Fatihah kepada temanmu yang menggoda, temanmu yang tidak senang sama kamu. Mudah-mudahan dengan bacaan Fatihahmu, temanmu atau siapa saja diberikan kesadaran. Kalau seandainya tidak sadar, mudah-mudahan dipindah dari pondok tersebut. Ternyata Masya Allah semua jadi kenyataan apa yang disampaikan oleh bapak saya. Ketika naik ke kelas selanjutnya, tidak saya yang tidak kerasan. Yang boyong tidak saya, tetapi yang boyong malah teman-teman saya yang menggoda saya, yang setiap hari mengganggu saya, itu yang boyong. Dan saya Masya Allah di luar dugaan, sampai sekarang saya kerasan mondok di Denanyar, saya kerasan mondok di Jombang. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai hari kiamat, sampai saya meninggal, mudah-mudahan saya tetap di Denanyar. Amin Allahumma amin. Bisa dikatakan saya ini sampai sekarang masih belum menjadi alumni, karena sampai sekarang saya masih nyantri. Ya, santri abadi. Waqat asana lan teman-teman gawe bagus man sapa wong kala kang dawuh sapa man. Dawuh ing
malam yaduk tu'mal madallati sa'atan qata'uz zamana bi asrihi madlulan. Man utawi sapane wong iku lam yaduk kang ora tahan sapa man tu'mal madallati ing rasane ino saatan ing dalam sak jam qat'uz zamana qat'u mongko nempuh sapa man az-zamana ing zaman bi asrihi kelawan sekabehane zaman madlulan hale kang den ino. Nah ini luar biasa sekali dawuhnya. Barang siapa yang tidak tahan merasakan kehinaan sesaat, ya, maka dia melalui seluruh hidupnya dalam keadaan hina. Barang siapa yang tidak tahan merasakan kehinaan sesaat, saat ini mungkin ketika kita sedang berjuang mencari ilmu. Kalau saat ini mungkin kita berjuang untuk menahan hawa nafsu. Keadaan sesaat mungkin kita berjuang untuk mendapatkan kenikmatan nanti di akhirat. Nah, barang siapa yang tidak tahan dalam merasakan kehinaan sesaat ini, maka kata orang yang mempunyai makalah ini, maka dia tidak akan merasakan atau maka dia hidupnya akan merasakan kehinaan. Ya. Dalam hidupnya dia akan hina terus. Ini kalau menurut pepatah. Menurut orang yang mempunyai makalah atau pepatah. Maka kita ketika berpuasa atau ketika kita menuntut ilmu dalam keadaan sesaat ini, paling menuntut ilmu paling 3 tahun, 6 tahun, 9 tahun, 12 tahun, mentok paling 20 tahun, itu kan sesaat, tidak selama hidup kita. Tidak apa-apalah hina dalam keadaan sesaat mencari ilmu, sesaat beribadah, sesaat berjuang untuk sukses, tidak apa-apalah. Supaya apa? Supaya kehidupan kita yang akan datang sampai meninggalnya kita tidak hina. Saya yakin dengan makalah ini, saya yakin dengan pepatah ini, karena saya merasakan sekali ketika mondok, ketika kuliah di luar negeri harus jauh dari orang tua. Masya Allah, merasa tidak enak, merasa hina. Hina ini bisa diartikan ketidaknyamanan, ketidakenaan. Apa yang sebelumnya nikmat, setelah itu tidak nikmat. Lah ini bisa diartikan hina. Hina bisa diartikan macam-macam, banyak sekali hina. Ketika orang seperti itu sudah terbiasa dalam keadaan susah, dalam keadaan prihatin, maka ketika suatu saat orang ini menemukan suatu keprihatinan lagi, orang tersebut sudah bisa menghadapinya. Beda kalau orang mendapatkan cobaan setelah atau mendapatkan permasalahan. Orang mendapatkan permasalahan, orang ini tidak mau menghadapi permasalahan tersebut. Orang ini lari dari masalah. Ketika orang ini lari dan di tempat yang lain, orang ini mendapatkan permasalahan yang lain atau yang sama, maka orang ini pun juga tidak akan pernah bisa menghadapi masalah tersebut. Tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah tersebut. Otomatis lari lagi. Sama seperti anak-anak yang baru mondok ini sama sekali. Anak-anak yang baru mondok wajar yang sebelumnya enak terus tidak enak di pondok. Satu kamar harus bareng dengan teman-temannya yang lain. Biasanya di kamar rumahnya dia sendirian atau sama kakaknya atau sama adiknya. Ketika di pondok bareng. Mungkin dalam satu kamar ada 5 orang, 10 orang, 15 orang, 50 orang, bahkan 100 orang. Otomatis tidak nyaman. Yang biasanya tidur dia pakai bantal empuk, pakai kasur empuk, pakai guling dan lain sebagainya, di pondok dia bawa bantal, bawa kasur, tengah malam
diambil sama temannya. Akhirnya dia nangis, dia mengadu kepada orang tuanya bahwa di pondok tidak enak, di pondok tidak senyaman di rumah, makannya pun juga pakai tahu tempe, tidak enak rasanya. Lah, akhirnya dia pindah dari pondok tersebut, boyong tidak kerasan. Akhirnya pindah pondok yang lainnya. Ternyata di pondok yang lainnya pun mendapatkan permasalahan yang lain atau bahkan sama permasalahannya. Mungkin uangnya hilang dicuri sama temannya, sandalnya digosok sama temannya, seragamnya digosok sama temannya, pakaiannya hilang nggak tahu kemana. Ya memang di pondok kita harus primpen, kita harus menjaga barang-barang kita, berusaha untuk menjaga. Ketika kok hilang, ya kita pun juga harus berusaha untuk mencari, berusaha melaporkan. Ya karena yang namanya hidup dengan banyak orang itu, Masya Allah, banyak sekali permasalahan yang kompleks. Tetapi ketika seorang santri, ketika seorang murid ini bisa menyelesaikan suatu permasalahan di pondok, permasalahan di sekolahan, permasalahan ketika mencari ilmu, insya Allah saya yakin kok, nanti ketika pas waktu dia dalam keadaan permasalahan apapun, dia pasti akan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Yang seperti ini, alhamdulillah, saya sudah merasakan, saya sudah melakukan, saya sudah mengamalkan. Jadi apa yang saya sampaikan ini tidak sekedar saya membaca, tetapi saya sudah mengamalkan, saya sudah menjalankan. Jadi anak-anak, ayo ketika kita dihadapkan dengan permasalahan, jangan sampai kita lari dari permasalahan tersebut. Jangan sampai kita tidak mau menghadapi masalah tersebut. Perlu dimaklumi, memang hidup di pondok seperti ini. Fasilitas memang tidak senyaman di rumah, tidak selengkap di rumah. Apalagi santri baru, banyak sekali yang ya wajar lah, saya menyadari karena saya sendiri pun juga pernah menjadi santri baru. Tapi alhamdulillah saya bisa menghadapi kehinaan saya ketika pas waktu pertama kali mencari ilmu. Ya alhamdulillah saat ini bukan berarti saya pengen dianggap saya ini mulia, tidak. Tapi paling tidak saya merasakan apa yang ada di dalam di dalam syair di kitab ini. Malam yaduk tu'mal madallati sa'atan qat'uz zamana bi asrihi madlulan. Ya, barang siapa yang dia tidak tahan merasakan kehinaan sesaat ketika pas waktu mondok, maka dia akan melalui seluruh hidupnya ini dalam keadaan hina. Otomatis mafhum mukhalafahnya, barang siapa yang tahan merasakan kehinaan sesaat, maka dia akan bisa hidup dalam keadaan yang tidak hina. Mafhum mukhalafahnya tidak hina, yaitu dia akan mulia. Itu. Ilahuna wallahu a'lam bishawab. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahil sahil alaina kull asir bijahil basyirin nadhir. Wa sallallahu wa sallama alaihi wa alihi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.